Sekali lagi shalom ya, khususnya kaum wanita dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari siang hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, khususnya di dalam program Kilau Cantik Ilahi. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak setiap hidup Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus untuk benar-benar merenungkan kembali apa yang Tuhan rindukan dalam setiap hidup kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, berapa banyak dari kita yang pernah terbangun di pagi hari dengan perasaan bahwa hidup ini hanyalah pengulangan rutinitas. Pengulangan rutinitas yang sama dalam hidup kita semua. Bapak Ibu saudari yang terkasih, kita bangun pagi menyiapkan sarapan, mengurus anak, kita berangkat kerja, kita mengerjakan tugas yang itu-itu saja di dalam setiap kehidupan kalian semua. Pulang ke rumah, lalu kemudian kita mengulanginya lagi keesokan harinya. Terkadang kita bertanya, apakah hanya ini saja yang kita hidupi? Apakah ini saja hidup saya? Di mana misi yang besar yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita semua? Hari ini melalui setiap kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-10. Kita mau baca bersama-sama Zakaria pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab siapa yang memandang hina hari-hari atau memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Bapak Ibu, Allah itu menilai kesetiaan dalam hal-hal kecil, khususnya dalam setiap kehidupan kita semua. Allah melihat kita, khususnya dalam setiap perkara-perkara kecil. Allah ingin berbicara khusus kepada setiap wanita yang mungkin merasa hidupnya biasa-biasa saja hari-hari ini, terjebak dalam rutinitas dan bertanya-tanya, apakah yang dilakukannya setiap hari benar-benar berarti dalam setiap kehidupan kalian semua. Tuhan mengatakan janganlah meremehkan hari-hari yang permulaannya yang kecil. Saudara, mungkin yang kita anggap kecil dan biasa, justru itu adalah platform ilahi di mana Tuhan sedang membangun sesuatu yang abadi. Di mana Tuhan sedang membangun sesuatu yang abadi. Mari kita lihat bagaimana Allah bekerja melalui setiap hal-hal yang tampaknya sederhana. Yang pertama, kita mau merenungkan di dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu saudari yang terkasih, ya, dalam konteks Zakaria pasal 4 ayat yang ke-10, Nabi Zakaria itu menubuatkan saat umat Israel kembali dari setiap pembuangan mereka dan membangun kembali bait Allah. Banyak yang kecewa karena bait Allah yang baru tidak sehebat yang dulu yang ketika dibangun oleh Salomo. Bapak Ibu saudari yang terkasih, mereka meremehkan hari-hari permulaan-permulaan yang kecil. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa melalui Zerubabel atau pemimpin yang sederhana ini, Tuhan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu sampai diselesaikan. Bukan oleh karena perkasaan atau bukan oleh karena keperkasaan. Ya Bapak Ibu saudari, khususnya kaum wanita dimanapun kalian berada, bukan karena kekuatan, melainkan oleh Rohku. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara, Allah sering memulai dari hal-hal yang kecil dan tidak signifikan mungkin di mata manusia di dalam kehidupan kalian semua, khususnya kaum wanita. Allah sering memulai dalam perkara-perkara kecil. Tetapi ingat, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang paling kecil dari segala benih, tetapi ia menjadi tumbuh besar. Ya, di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus sendiri ingat juga lahir di kandang yang hina, bukan di istana, Bapak Ibu saudara. Bahkan kalau saudara lihat, ada seorang yang bernama Rut, seorang janda yang miskin dari Moab, tanpa status, tanpa masa depan dalam setiap hidupnya. Rut melakukan hal-hal yang kecil. Dia setiap merawat mertuanya Naomi setiap waktu, memungut jelain di ladang. Dia bekerja walaupun sudah tidak ada suami, tetapi dia menjadi pribadi yang rajin dalam setiap hal-hal yang kecil yang dipercayakan pada saat itu. Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, khususnya kaum wanita,
Ternyata dari kesetiaan dalam hal kecil, Tuhan membangun garis keturunan Daud hingga Mesias lewat kehidupan ya Ruth. Bapak Ibu Saudari, dia mendapatkan suami yang baik, yang cukup ya, bahkan yang berkelimpahan dalam pengertian harta. Bapak Ibu Saudari, Saudara, Tuhan mengukur yang pertama kesetiaan, bukan besarnya pencapaian kita semua. Tuhan mengukur kesetiaan, bukan besarnya pencapaian. Yang dilihat Tuhan itu bukan seberapa spektakuler pelayanan kita, tetapi seberapa setia kita dalam tanggung jawab sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Tuhan mengukur kesetiaanmu, bukan besarnya pencapaianmu. Ternyata yang dilihat Tuhan bukan seberapa spektakuler kehidupan manusia luarnya, tetapi seberapa setia kita dalam tanggung jawab sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Saudara, inilah yang pertama, Tuhan mengukur kesetiaanmu, bukan besarnya pencapaian-pencapaianmu. Yang kedua, saudara, kita bisa belajar dari hal ini ya. Pada poin yang pertama, ya Allah memulai dari hal-hal yang kecil untuk membangun yang besar. Saudara, dalam konteks ini kita belajar bahwa hal kecil adalah latihan untuk hal-hal besar. Kesetiaan dalam hal kecil adalah training ilahi untuk mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ternyata Bapak Ibu Saudari, hal-hal kecil itu adalah untuk latihan-latihan besar. Kesetiaan dalam hal-hal kecil itu adalah training dari Tuhan atau training ilahi untuk mempercayakan kepada kita semua hal-hal yang lebih besar. Seorang ibu muda pernah frustasi karena hari-harinya diisi ya untuk mengganti popok, menyuapi anak, membereskan mainan, belum nganterin anaknya yang pertama harus sekolah dan lain sebagainya. Lalu kemudian satu ketika dia membaca kisah tentang katedral yang besar di Eropa yang dibangun selama berabad-abad. Dari setiap pembicaraan atau pembacaannya itu, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dia membaca ternyata ya ada seorang pengunjung yang bertanya kepada 3 pekerja yang sedang memahat batu itu. Pada saat itu gerejanya atau katedralnya belum jadi, Bapak Ibu Saudari. Ya, pengunjung itu bertanya kepada yang pertama, apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, kepada mereka yang sedang memahat batu itu. Lalu pekerja pertama menjawabnya, oh saya memahat batu. Saya lagi memahat batu. Memang dia lagi memahat batu pada saat itu. Lalu kemudian saudari pengunjung yang sama juga bertanya pada pekerja kedua, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Lalu kemudian pekerja yang kedua berkata, oh saya sedang mencari nafkah. Saya sedang bekerja, sedang mencari nafkah, makanya saya sedang memahat batu, katanya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Itulah yang dilakukannya atau dikatakannya. Lalu kemudian pekerja ketiga, saudari ditanyakan juga hal yang sama, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu pekerja ketiga dengan mata yang berbinar-binar, dia berkata, saya sedang membangun katedral untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada 3 orang melakukan satu hal yang sama. 3 orang melakukan hal yang sama, tetapi Bapak Ibu Saudari, ada perbedaan makna di dalam setiap kehidupan mereka. Khususnya motivasi untuk apa mereka mengerjakan itu semua. Saudara yang terkasih, ketiga pekerja itu melakukan hal yang sama, tetapi ternyata perspektif mereka itu berbeda. Lalu kemudian ibu itu yang membaca buku itu tersadar, aduh, selama ini saya ternyata keliru dalam setiap membesarkan anak dan lain sebagainya. Saya seringkali mengeluh, saya seringkali ngomel, marah dan lain sebagainya. Lalu kemudian teringatlah dia, ternyata bukan hanya dia mengganti popok anak, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya mengganti popok anaknya. Mulai saat itu Bapak Ibu Saudara dia tersadar, ternyata dia sedang membentuk kehidupan manusia untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sedang membentuk kehidupan manusia untuk kemuliaan Tuhan.
Berapa banyak di sini ibu-ibu yang ketika mendidik anak punya persepsi seperti ini. Kalian itu sedang membentuk kehidupan manusia untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk kalian marahi dalam setiap hidup kalian semua. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita merenungkan hal ini dalam setiap hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih, ubahlah perspektifmu, khususnya kaum wanita. Setiap kali kalian melakukan tugas rutin, memasak, menyapu, ya, bekerja, berbisnis dalam hidup kalian semua, ucapkanlah seperti ini: Tuhan, ini adalah bagian dari misi ilahimu hari ini yang aku kerjakan. Ubahlah perspektif Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadi setiap kali kalian melakukan tugas rutin, ya apapun yang kalian kerjakan, saudara, itulah bagian dari misi ilahi yang Tuhan berikan. Yang setuju katakan amin. Ya, ubah perspektif kita. Yang kedua, saudara, ubahlah ritual imanmu. Saat kita menyiapkan sarapan buat suamimu, ya, kalian membacakan doa atau mengatakan setiap kalimat-kalimat doa di dalam setiap hidupmu, ya, terhadap setiap anggota-anggota keluargamu. Saat kalian mungkin lagi menyuci baju, ya, mungkin kalian lagi di kantor ngetik-ngetik, bekerja dan lain sebagainya. Saat kalian menyetrika baju, gunakan itu semua untuk mendengarkan podcast rohani atau berdoa. Buatlah ritual-ritual iman secara khusus dalam kehidupan kalian semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, kita mau sama-sama belajar di dalam setiap hidup kita semua. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi inilah poin pertama, saudara, diingatkan Allah itu memulai dari yang kecil untuk membangun yang besar dalam kehidupan kita semua. Saudara, yang kedua, ya, dalam tema ini saya mau mengajak kita semua, ya, untuk saudara belajar mengenal atau mengenali misi ilahi dalam rutinitas sehari-hari. Ya, sederhana sih yang kita lakukan, tetapi justru sangat signifikan dalam setiap kehidupan kita semua jikalau kalian melakukannya setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kesetiaan dalam rutinitas itu membentuk karakter ilahi. Katakan dalam kolom komentar, membentuk karakter ilahi. Ya, Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, Saudari, kesetiaan dalam rutinitas itu membentuk karakter ilahi. Suara saya jelas ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, gak hilang-hilang? Saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya kalau suara Pastor Deso jelas. Ini yang kedua. Di dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-10, di sana ada dikatakan 7 mata Tuhan. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Saudara, ini simbol dari penyelenggaraan Allah atau penyelenggaraan ilahi dan perhatian Tuhan yang tentunya menyeluruh. Tuhan melihat setiap detail. Tuhan melihat setiap kesetiaan kecil yang tidak dilihat orang lain. Saudara yang terkasih, ingatlah baik-baik, setiap detail dalam kehidupan kita semua Tuhan melihat. Walaupun itu tidak dilihat oleh orang lain dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Setuju Bapak Ibu Saudari yang terkasih? Tuhan melihat apa yang saudara dan saya kerjakan, ya, di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari yang terkasih, dimanapun kita berada. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dalam perjanjian baru, kata Yunani Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan mengenai iman adalah pistis, ya, yang berarti iman dan kesetiaan. Iman bukan hanya percaya pada saat-saat dramatis dalam hidup kalian semua, tetapi iman juga berbicara mengenai kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Setia dalam hidup sehari-hari. Kalau kamu beriman kepada Yesus Kristus, saudara, bukan hanya dalam saat kisah-kisah dramatis saja, ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, tetapi justru kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kalau saudara belajar mengenai kata iman atau pistis.
Galatia 5 ayat 22, Bapak Ibu Saudari, salah satu daripada buah roh itu adalah kesetiaan di sana. Saudara, mari kita belajar dari seorang yang bernama Lydia. Dia penjual kain ungu di Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Rutinitasnya apa? Dia berjualan, dia bertemu dengan pelanggan, dia mengurus bisnis usahanya. Seorang bernama Lydia itu. Ternyata di dalam rutinitasnya itu, Bapak Ibu Saudari, hatinya terbuka untuk Tuhan Yesus lewat kehidupan Paulus, khususnya lewat pelayanan Paulus. Dia dan seisi rumahnya menjadi orang Kristen pertama di Eropa pada saat itu. Saudara, rumahnya menjadi gereja pertama di Filipi. Dari bisnis kain biasa menjadi pusat misi di dalam setiap kehidupan Lydia. Saudara, ternyata rutinitas itu adalah tempaan karakter. Ya, Lydia tidak tahu, mungkin awalnya dia melakukan setiap dia jualan mungkin kain ungu, ya dia menganggap itu biasa yang dia kerjakan. Dia berjualan, dia bertemu dengan pelanggan di dalam setiap kehidupannya. Dia mengurus usahanya, ya mungkin itu kelihatan biasa, tetapi dia setia melakukan itu semua, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ya, tetapi ternyata dalam rutinitas Lydia, hatinya terbuka buat Tuhan. Saudara, kita kadang juga begitu, kita melakukan hal yang biasa yang kita kerjakan, membuka usaha, bekerja, melayani suami, ya, yang suami melayani istri, ya melayani juga anak-anak, merawat mereka di dalam takut akan Tuhan. Kita pikir itu perkara-perkara yang biasa dalam hidup kita semua, tetapi sebenarnya enggak loh. Itu bukan yang biasa, tetapi itu adalah tempaan karakter. Rutinitasmu adalah tempaan karakter. Yang setuju katakan amin. Seperti air yang menetes terus menerus dapat melubangi batu. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, khususnya kaum wanita, ternyata kesetiaan sehari-hari itu membentuk karakter Kristus dalam setiap hidup kita semua. Membentuk karakter Kristus. Itulah ketika saudara setia di dalam setiap rutinitasmu. Makanya jangan Bapak Ibu Saudari bersungut, ya bersungut-sungut dalam setiap rutinitasmu, ya. Rutinitas itu adalah tempaan karakter yang sesungguhnya. Walaupun orang tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Yang kedua, di sini kita bisa belajar, ya, dari bagian yang kedua ini, kesetiaan dalam rutinitas membentuk karakter ilahi. Pada poin yang kedua, saudara dapat menemukan makna bahwa tempat biasa itu ternyata bisa menjadi tempat ibadah. Tempat yang biasa itu bisa menjadi tempat ibadah. Ketika kita melakukan tugas sehari-hari seperti untuk Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, jadi ketika saudara dan saya melakukan tugas sehari-hari, buka usahamu setiap hari, kalian lagi menggoreng apa di dapur, mungkin ada yang bekerja di kantor, ya, mengerjakan setiap deadline, tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan, ya, atau mungkin ada ruang tamu yang saudara dan saya setiap hari bermain dengan anak-anakmu di sana, itu menjadi tempat yang kudus. Ayo, saudara, yakinlah bahwa tempat yang biasa itu bisa menjadi tempat ibadah, dan itu sangat menyenangkan kalau saudara melakukan hal ini semua seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, ada seorang pendeta muda, ya, dia datang berkunjung rumah jemaatnya, seorang ibu dengan 3 anak. Ya Bapak Ibu Saudari, masih kecil-kecil. Kalau anak masih kecil-kecil udah otomatis rumahnya itu pasti berantakan. Rumahnya berantakan, anak-anaknya berlarian sana sini. Sepertinya ibu itu tampak kewalahan dan kelelahan ketika mengurus ketiga anak ini. Lalu kemudian pendeta itu bertanya, bagaimana ibu kehidupan rohanimu? Lalu ibu itu tertawa, Pak Pendeta, kehidupan rohani saya itu diukur bukan dari berapa jam saya berdoa di kamar. Bukan Bapak Pendeta, tetapi kalau saya secara pribadi, tetapi dari beberapa kali saya bisa menahan emosi saat anak saya menumpahkan susu di karpet. Setiap kali saya memilih untuk sabar daripada marah, Pak Pendeta. Setiap kali ketika suami saya pulang, lalu kemudian saya juga tetap bisa tersenyum, mengasihi, menyemangati kembali suami saya. Itu adalah doa yang hidup yang saya kerjakan setiap harinya, Bapak Pendeta. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, lewat hal ini saudara tahu, ternyata saudari yang kasih oleh Tuhan, setiap apapun yang saudara kerjakan setiap harinya itu adalah ibadah di hadapan Tuhan.
Jadi temukanlah momen kudus dalam setiap rutinitas kita. Saat kita mengantar anak sekolah, ya lakukanlah doa-doa singkat di mobilmu, di kendaraanmu, ya. Lagi nganterin mereka. Saat antri di kasir, bersyukurlah untuk berkat yang baru yang Tuhan sediakan hari itu. Temukanlah momen-momen kudus, ya. Bukan nyanyi nanti malam kudus, momen kudus. Bukan hanya di gereja kita bisa mengucapkan itu, tetapi dalam setiap rutinitas harianmu, temukan momen kudus itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan bersyukurlah untuk berkat yang Tuhan beri dalam setiap kehidupanmu hari itu. Lalu kemudian saudara-saudara juga bisa mengaplikasikan, buatlah tujuan rohani dalam setiap tugas sehari-harimu. Oh, hari ini saya akan menunjukkan kesabaran ekstra kepada anak sulung saya. Saya nggak boleh marah nih, saya harus menjaga, jangan sampai saya marah. Saya harus tunjukkan kesabaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, buatlah tujuan rohani dalam tugas sehari-harimu. Apalagi, oh iya saya akan melakukan pekerjaan ini dengan excellent sebagai persembahan bagi Tuhan. Pokoknya khusus hari ini saya pengen untuk benar-benar saya lakukan khusus dalam area ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ini yang kedua, saudara diingatkan, ya, setialah dalam rutinitas yang akhirnya dapat membentuk karakter ilahi. Yuk sambil kita tap-tap layar. Kalau saudara terberkati, saudara bisa share channel ini kepada wanita-wanita yang lain. Kalau saudara terberkati juga, saudara juga bisa berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang kedua, saudara diingatkan ada kesetiaan dalam rutinitas yang dapat membentuk karakter ilahi. Jadi kesetiaan dalam rutinitas itu dapat membangun misi ilahi. Jadi yang pertama saudara belajar tadi, Allah memulai dari yang kecil untuk membangun yang besar. Yang kedua, saudara belajar ada kesetiaan dalam rutinitas itu dapat membentuk karakter-karakter ilahi. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang mau belajar dari yang kecil, Tuhan akan menghasilkan dampak yang kekal. Dari yang kecil, Tuhan akan menghasilkan dampak yang kekal dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Saudara, di dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-10 ada batu pilihan di tangan Zerubabel pada saat itu. Ya, batu pilihan di tangan dia. Ternyata batu fondasi bait Allah yang baru, saudara, itu dimulai dari yang kecil. Ya, yang kecil yang disusun oleh mereka untuk membangun dan kemudian menjadi fondasi yang besar. Dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudari, Yesus juga pernah mengibaratkan setiap hidupnya adalah batu penjuru. Ya, Yesus adalah batu penjuru. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6, dan kita juga adalah batu-batu yang hidup yang dibangun di atasnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, rasul-rasulnya pada saat itu. Saudara, ini yang pertama kita belajar. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan di dalam setiap kehidupannya. Itu makanan-makanan kecil dari seorang anak, lalu kemudian memberkatinya. Bapak Ibu Saudari, dan saudara tahu ya, dari 5 roti 2 ikan itu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang lebih. Yohanes 6 ayat 19 atau ayat 9 sampai 13. Yang kita anggap tidak cukup, ternyata di tangan Tuhan menjadi lebih dari cukup. Amin Bapak Ibu Saudari. Di tangan Tuhan menjadi lebih daripada cukup. Saudara, inilah prinsip multiplikasi ilahi dalam setiap kehidupan kita semua. Di dalam Markus 12 ayat 41, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu ada seorang perempuan yang miskin pada saat itu, memberikan 2 peser, ya, itu uang terkecil sebenarnya ke bait Allah. Dia memberikan 2 peser uang, ya, uang terkecil ke bait Allah lewat persembahan itu. Dan ketika itu Tuhan Yesus memuji perempuan miskin ini karena dia memberi lebih banyak daripada semua orang. Loh, kok bisa uang yang kecil itu menjadi lebih banyak daripada semua orang? Saudara, Yesus memuji perempuan itu. Ternyata kesetiaan dalam pemberian-pemberian kecil pun itu dapat menjadi contoh abadi tentang pengorbanan sejati. Ternyata wanita ini memberi, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, bukan dari kelebihannya, tetapi dari semua yang dia miliki. Ya Bapak Ibu Saudari, dia memberikan yang terbaik dalam setiap hidupannya. Makanya saya mau mengajak saudara, ketika hari Natal ini atau momen Natal hari-hari ini, saudara berikan kado yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, berikan kado yang terbaik. Doakan, Tuhan, aku mau memberikan kado yang terbaik di bulan Natal ini untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dan lewat setiap kado Natal ini aku percaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ayo, saya mau mengajak kita semua ya, untuk kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, sehingga saudara dapat memberikan kado Natal yang terbaik untuk Tuhan Yesus dalam setiap kehidupanmu. Area apapun itu ya, saudara bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, mau di gereja, mau di channel Pastor Deso, mau dimanapun. Bapak Ibu Saudari, nama wanita itu tidak disebut sih di dalam Alkitab, tetapi ternyata tindakannya tercatat selamanya di dalam Alkitab. Saudara, lewat hal ini saya mau mengajak kita, dampak kekal itu tidak diukur dari skala besar memberi makan ribuan orang ya. Dampak kekal tidak diukur dari skala besar, tetapi ketika saudara memberi makan ada satu orang miskin yang saudara lewat rumah saudara, saudara berbagi kepada mereka. Dampak kekal itu diukur dari hal-hal demikian. Surga mungkin akan penuh nanti dengan orang-orang yang tidak terkenal. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudari, surga nanti satu ketika akan penuh dengan orang-orang yang tidak terkenal, yang setia tentunya di dalam hal-hal kecil ketika dipercayakan hidup di bumi ini. Amin. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan belajar ya setiap kebenaran-kebenaran, nilai-nilai hidup ya dari setiap tokoh-tokoh ya, apalagi influencer Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Belajarlah dari setiap kebenaran Alkitab, karena saya percaya surga nanti mungkin penuh dengan orang-orang yang tidak terkenal, yang dimana mereka setia dalam hal-hal kecil di bumi. Termasuk saudara. Saudara nggak terkenal kan? Saya nggak terkenal, saya nggak merasa diri saya terkenal. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, walaupun saya dikenal oleh orang-orang, tetapi saya merasa diri saya tidak terkenal. Saya hanya mau rindu melakukan hal-hal yang kecil, setia, bertekun di dalamnya, dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Mari kita sama-sama belajar hal ini. Dampak kekal tidak diukur dari skala besar. Saudara, yang kedua ada pemaknaannya juga. Generasi berikutnya itu dibentuk oleh kesetiaan-kesetiaan kita dari hari ini. Generasi berikutnya, anak-anakmu atau generasi seterusnya di dalam setiap hidup saudara dan saya, itu dibentuk oleh kesetiaan kita hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, mengajar anakmu di dalam kebenaran, menunjukkan keteladanan, itu akan berdampak pada generasi berikutnya. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Tetapi engkau, kalau engkau masa bodoh ya di dalam setiap hidupmu dalam mendidik anak-anakmu, ya satu ketika mereka pun akan menjadi generasi yang masa bodoh dalam hidup mereka. Saudara, sekali lagi, apa yang kita tabur pasti kita tuai dalam hidup kita semua. Jadi jangan sia-siakan. Kalau engkau masih memiliki anak-anak kecil, jangan sia-siakan mendidik mereka. Kalau engkau masih memiliki anak-anak yang masih belum menikah, jangan sia-siakan untuk menyayangi, mengasihi mereka. Wariskan nilai-nilai kekal ya, wariskan nilai-nilai iman kepada mereka semua. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, satu ketika di sebuah desa terpencil, seorang nenek setiap hari dia membaca Alkitabnya ya, di depan rumahnya dia baca. Ternyata dari setiap hari dia membaca Alkitabnya, cucunya sering duduk di sampingnya mendengarkan nenek itu. Saudara, nenek itu gak berkhotbah sih di mimbar yang besar. Nenek itu tidak pernah menulis buku seperti pendeta-pendeta terkenal hari-hari ini, yang kalau udah terkenal pasti menulis buku, Bapak Ibu Saudari ya. Saudara, nenek itu tidak terkenal, tetapi bertahun-tahun kemudian cucu itu menjadi pengkhotbah dan membawa ribuan orang kepada Kristus. Saat ditanya dari mana fondasi imannya ya, ketika dia menjadi pendeta atau pengkhotbah yang membawa ribuan orang ini datang kepada Yesus, saudara, ya anak ini ataupun pendeta ini menjawab, saya dapat melakukan ini semua fondasinya dari nenek saya yang setiap hari dengan setia membaca firman Tuhan di teras rumah yang sederhana. Saudara, ternyata kesetiaan dari seorang nenek yang sederhana itu menghasilkan warisan rohani yang berdampak kekal. Ayo, saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari investasikan rohani dari dalam keluarga kita semua. Investasi rohani itu dimulai dari dalam keluarga, bukan di luar rumah, tetapi dalam keluarga. Maka Bapak Ibu Saudara, dari setiap cerita Alkitab yang saudara bacakan, setiap doa-doa yang saudara lantunkan sebelum tidur atau ketika saudara bangun tidur, setiap nasihat-nasihat bijak, itu semua adalah investasi kekal dalam kehidupan anak-anakmu
Yang setuju katakan amin. Ayo. Investasi itu dimulai dari setiap keluarga, khususnya investasi rohani. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yuk menabur dalam setiap kehidupan keluargamu, khususnya dalam menceritakan Alkitab untuk saudara baca, untuk berdoa di tengah-tengah keluargamu, memberikan nasihat dengan tidak bosan-bosannya, walaupun sekalipun anakmu seringkali juga tersandung dalam hal yang sama. Jangan bosan-bosan, terus sampaikan. Itulah investasi rohani yang saudara bisa mulai dari dalam keluarga. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara juga bisa mengaplikasikan dalam hidupmu. Saudara layanilah dengan apa yang ada. Yang gak perlu menunggu punya banyak uang, punya banyak waktu. Sering saya mendengar orang-orang berkata, Pak Pendeta, saya berjanji nanti kalau bisnis saya goal, omset saya goal, nanti satu ketika saya akan bangun gereja Bapak Pendeta. Saya akan memberikan, saya akan begini buat pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Saudara tidak perlu menunggu punya banyak waktu atau punya banyak uang untuk melayani. Saudara bisa SMS, saudara bisa WA kepada teman-teman yang sedang susah, ya. Saudara bisa membawa kue, ya, kepada setiap tetangga-tetangga baru yang saudara miliki. Ya, kepada para pelayan-pelayan Tuhan di hari Minggu, saudara bisa membawakan makanan. Kamu lagi latihan ya? Ini aku bawain makanan buat setiap pengerja-pengerja di sini. Ya, kalau misalkan jemaat itu nggak terlalu banyak, ya, di bawah 100, saudara membawa kue. Ini habis nanti ibadah, ya saudara siapkan sekitar 2 loyang, 3 loyang untuk makan bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, ayo. Melayani itu nggak perlu nunggu banyak uang, punya cukup waktu tidak perlu. Bahkan senyuman tulus saja kepada kasir yang sedang stres, Mbak, kayaknya saya lihat Mbak sedang stres ya. Tapi dengan senyuman Bapak Ibu Saudari yang tulus, Mbak tetap semangat ya. Ya, kepada kasir yang sedang stres itu. Saudara, semua itu adalah 2 peser yang berharga di mata Tuhan. Ya, artinya 2 peser itu tindakan-tindakan kecil yang sederhana yang saudara bisa lakukan setiap harinya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan akhiri pada kesempatan hari ini mengenai kesetiaan dalam rutinitas, tentunya dalam membangun misi ilahi dalam kehidupan perempuan, wanita-wanita Allah dimanapun kalian berada. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua hari ini. Tuhan ingin meyakinkan kita yang mungkin merasa hidupnya biasa-biasa saja hari-hari ini. Saudara, yang pertama tadi kita belajar, tidak ada yang kecil di mata Tuhan. Ya, tidak ada yang kecil di mata Tuhan, karena Dia melihat dengan 7 matanya. Dia memperhatikan setiap kesetiaan itu, setiap pengorbanan yang diam-diam. Ya, Bapak Ibu Saudari, setiap tugas yang kita lakukan dengan hati untuk Dia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak ada yang kecil di mata Tuhan. Tuhan melihat semua, setiap hal-hal yang saudara korbankan, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ayo. Satu ketika ada seorang ibu, ya, kita bingung nih kok ada persembahan masuk, ya, tetapi tidak memberikan notif inbox kepada pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudara, nilainya cukup besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia nggak memberikan inbox apapun kepada kami. Sampai kami bingung, ini siapa ya yang ngasih ya setiap persembahan ini. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, tetapi mungkin dia mengasih, tapi dia rindu namanya tidak mau tercatat. Bapak Ibu Saudari, ada saja orang-orang seperti itu yang memang rindu memberi tetapi tanpa nama. Ya, sama seperti ketika waktu kita gereja-gereja yang lama, ya Bapak Ibu Saudari, belum ada videotron. Ya, ada jemaat-jemaat yang memberi ketika ada persembahan, ada kolekte, Bapak Ibu Saudara, ada amplop yang harusnya ditulis nama, dia nggak menulis nama. Ya, ada orang-orang yang masukkan persembahan-persembahan tanpa nama. Ya Bapak Ibu Saudari, karena memang mereka tidak mau ya nama mereka dilihat ya oleh orang-orang di sana, tapi mereka memberikan dengan tulus. Ada saja memang orang-orang seperti itu. Saudara, ingatlah, tidak ada yang kecil di mata Tuhan. Yang melihat dengan 7 matanya, Dia memperhatikan setiap kesetiaan, setiap pengorbanan kita yang diam-diam itu, setiap tugas yang kita lakukan dengan hati untuk Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara diingatkan tadi, rutinitas itu adalah kanvas ilahi. Rutinitas itu adalah gambar ilahi atau buku gambar ilahi, di mana kita melukis kesetiaan sehari-hari dalam kehidupan kita semua. Seperti Ruth, Lydia,
Bahkan perempuan miskin yang tadi saya sampaikan itu Bapak Ibu Saudari. Saudara, kesetiaan dalam hal kecil itu menjadi bagian dari rencana besar Tuhan dalam kehidupan kalian semua. Dan yang ketiga, saudara, diingatkan, kita ini sedang membangun sesuatu yang kekal, yaitu karakter Kristus di dalam diri kita semua. Ada warisan iman untuk generasi berikutnya yang saudara harus wariskan. Bukan hanya mewariskan Bapak Ibu Saudari hartamu, ya. Banyak orang mau wariskan hartanya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, yang terjadi nanti anak pertama berantem sama anak kedua, anak kedua berantem sama anak kelima. Terus begitu aja Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, karena orang tua membagikan warisan, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tanpa ya dia sampaikan dulu buat surat wasiat. Harusnya buat surat wasiat Bapak Ibu Saudari, ya, sehingga anak-anaknya tahu, oh ini kesini, ini kesini, ini kesini. Saudara, saya mau mengajak kita semua, kita sedang membangun sesuatu yang kekal, yaitu karakter Kristus dalam diri kita semua. Maka warisan iman untuk generasi berikutnya itu menjadi penting. Gereja Kristus itu dari batu-batu yang hidup, batu-batu yang setia. Mungkin hari ini kalian merasa seperti ibu yang lelah mengurus rumah tangga, pekerja yang merasa karirnya stagnan, atau pelayan Tuhan yang merasa pelayanannya tidak berkembang. Atau mungkin perempuan lajang yang bertanya tentang tujuan hidupnya, untuk apa aku hidup ya Tuhan. Saudara, dengarkan firman Tuhan saat hari ini. Janganlah meremehkan hari-hari permulaan yang kecil itu, seperti yang tertulis tadi dalam Zakaria. Saudara, misi ilahimu mungkin tidak di panggung dunia, tetapi ternyata misi ilahimu ada di dapur rumahmu. Panggungmu mungkin bukan di mimbar besar, tetapi mungkin ada di meja kerja atau di meja makan dalam setiap hidup saudara. Audiensmu mungkin hanya beberapa orang, gak banyak, 3-5 orang. Setiap hari saudara temui dalam keluargamu, ya 27 orang, 20 orang. Ya Bapak Ibu Saudara, audiensmu mungkin gak banyak, hanya beberapa orang. Mungkin itu anak-anakmu, suamimu, ya sahabat-sahabatmu, rekan kerjamu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penonton utamanya, ingat baik-baik, penonton utamanya adalah Tuhan sendiri. Amin. Itulah penonton utamanya yang memperhatikan hidupmu setiap waktu, setiap hari. Tuhan sendiri menjadi penonton utamanya, dan Tuhan sendiri yang akhirnya nanti bertepuk tangan untuk setiap kesetiaan. Wow, anakku ini luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudari, khususnya ibu-ibu, ayo setialah kepada Tuhan dalam setiap rutinitas, khususnya di dalam rangka membangun misi ilahi. Biarlah pesan firman Tuhan ini ya begitu kuat, khususnya buat kaum wanita yang mendengarkan setiap kebenaran ini. Firman Tuhan ini untuk kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Engkau melihat setiap hal yang kecil yang kami lakukan dengan setia. Ubahlah perspektif kami, bukalah mata kami untuk melihat misi ilahi dalam setiap rutinitas sehari-hari dalam hidup kami. Jadikan kesetiaan kecil kami sebagai fondasi bagi pekerjaan besar-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami, meneduhkan jiwa dan gelombang jiwa kami semua. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, berkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia juga sampai mati di kayu salib. Contoh terbesar kesetiaan di dalam setiap panggilan yang tampaknya kecil, tetapi justru sangat signifikan bagi kemuliaan Bapa. Ajar kami semua setia dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam setiap hidup kita semua, melalui hal-hal kecil dan sederhana, akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Percayalah, kesetiaan-Mu hari ini sedang menulis sejarah kekal. In the name of Jesus, Tuhan memberkati setiap hidup kita semua, khususnya wanita-wanita. Biarlah semakin muncul kilau cantik ilahi dalam setiap hidupmu, yang Kau hadirkan setiap hidupmu lewat setiap perbuatan-perbuatan, ya, di dalam setiap hidup kalian semua. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya Bapak Ibu Saudari, khususnya wanita-wanita, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara.
Saudara bisa menulis seperti itu. Jikalau saudara terberkati bisa menerbangkan gift, bisa juga saudara tap-tap layar, saudara bisa share channel ini. Jikalau kalian terberkati, jangan ragu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, selesailah sudah pada kesempatan hari ini di dalam program Kilau Cantik Ilahi. Biarlah firman Tuhan boleh terus membangun imanmu setiap harinya, boleh terus membangun setiap kehidupanmu sesuai dengan kategori ya. Setiap kehidupan saudara ada yang wanita, ada juga nanti yang anak muda nanti malam. Bapak Ibu Saudari, ayo dukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift-nya yang saudara terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat komentarnya ya, dari Malaysia, dari Lampung. Thank you yo buat kalian semua loh. Dari mana lagi nih Bapak Ibu Saudari? Sebutin dong kota-kotanya Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Terima kasih juga buat setiap persembahan syukur kasih, dukungan-dukungan, ya support Bapak Ibu Saudari, donasi yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih ya dari Kalimantan Tengah, God bless you. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudari. Saudara, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support ya, donasi terhadap pelayanan Pastor Deso, kolekte apapun namanya ya, persepuluhan apapun lah namanya ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara terberkati ya dan saudara rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara juga bisa memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil atau profil TikTok saya Bapak Ibu Saudari. Nanti di sana ada BCA atas nama istri saya dan juga ada Social Bus. Pilihlah salah satunya Bapak Ibu Saudari ya, karena itu memudahkan kita. Orang Indonesia gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Orang-orang di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, mungkin ada di luar negeri Korea ya, seperti beberapa teman mungkin yang ada di sana juga yang mengikuti channel ini, atau di sekitar Indonesia, saudari di ya, artinya Asia Tenggara, mungkin ada yang di Brunei, ada yang di Filipina atau dimanapun. Saudara bisa memakai setiap Social Bus Bapak Ibu Saudari untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudari semua yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita semua dukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan ini bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya semua kita adalah rekan sekerja Allah untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Dan saya berdoa buat setiap hari yang merenungkan setiap firman Tuhan, biarlah Tuhan menjamah, menguatkan, memulihkan, bahkan mempertobatkan untuk datang selalu kepada Yesus Kristus. Sekali lagi salam dari saya, sampai ketemu nanti malam dalam program Bapak Ibu Saudari Gen Z Level Up for Jesus ya, buat anak-anak Gen Z, orang-orang muda. Salam sekali lagi dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye bye. God bless you buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.